Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Biar pada hari-hari seperti ini, suasana Natal jangan membuat kita menjadi sakit karena kesibukan. Biar kita sibuk, tetapi ada waktunya kita harus bisa menikmati. Jangan sampai kita, saudara, diperbudak dengan kesibukan dan kita tidak menikmati, kemudian kita menjadi sakit dan semuanya menjadi tidak baik. Karena Tuhan ingin menolong kita. Pada suasana Natal ini, kita harus menyiapkan diri kita, membangun diri kita. Karena Natal bukan hanya satu perayaan, tapi juga satu persiapan untuk masuk di tahun yang baru. Apa rencana dan apa persiapan kita, terutama kita harus lebih dekat dan minta Tuhan memimpin hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa salah kami, supaya kami, Tuhan, tidak disibukkan oleh berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami juga boleh menikmati dan merasa cukup ketika berkat itu Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, supaya hari-hari yang kami lalui bukan hanya sekedar hari ini, tapi kami juga, Tuhan, akan masuk di dalam hari-hari yang akan datang, di mana Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memakai hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami, mereka yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam karir studi mereka, baik dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, teman hidup, keuangan, bahkan yang sakit sekalipun, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati dan beri kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita kaya di dunia, tapi kalau tidak kaya di surga, apa artinya? Kalau kita hanya kaya di bumi, namun kita disibukkan, kita tidak menikmati, kita sakit, menderita, saudara, untuk terus menimbun kekayaan, seakan-akan kesempatan tidak pernah berhenti, dan kemudian kita juga tidak ada waktu untuk istirahat, itu juga tidak ada gunanya. Karena Tuhan memberkati kita juga, saudara, pada waktu tidur. Artinya di sini berarti kita juga tidak boleh selalu menjadi orang yang selalu sibuk dan disibukkan oleh berkat. Justru kita juga, saudara, ketika Tuhan memberkati kita bukan hanya sibuk dengan berkat kita, tapi kita belajar, saudara, untuk membagi berkat itu supaya hidup kita juga menjadi berkat, baik untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita, istri, suami kita, bahkan juga untuk sesama, terlebih untuk pelayanan orang-orang suci dan kudus. Karena itu semua datangnya daripada Tuhan. Tidak sedikit orang yang kaya, saudara, yang diberi sama Tuhan juga kekayaan, tapi hidupnya tidak pernah merasa cukup. Dia terus sibuk sampai akhirnya, saudara, dia sakit dan mati. Sebab itu, saudara, kita melihat satu perumpamaan yang dari Tuhan, yaitu di dalam kitab Lukas 12 ayat 16. Kemudian Tuhan mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini orang juga diberkati Tuhan. Terus ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang diberkati dan orang yang mau mengembangkan dan yang punya tanggung jawab. Tetapi saudara, lihat dahulu, orang yang diberkati, orang yang punya tanggung jawab, orang yang memperkembangkan talentanya, itu bukan salah, itu baik. Tetapi jangan berkelebihan, saudara. Banyak orang-orang berkata, aku diberkati, aku harus tanggung jawab, aku harus mengembangkan berkat ini. Bukankah
kalau aku kerja itu ibadah? Bukankah kalau aku sibuk mengembangkan berkat ini juga itu ibadah? Nah, ini harus perlu ada satu saudara penjelasan. Memang kalau kita kerja itu anggap sebagai satu ibadah, tapi pekerjaan itu bukan ibadah, anggap satu ibadah. Sehingga kita melakukannya seperti kepada Tuhan. Kita melakukannya dengan baik, saudara. Nah, jangan sampai saudara pekerjaan sama seperti ibadah. Akhirnya kita tidak ibadah, kita kerja sibuk-sibuk kerja. Sehingga kita diberkati menjadi kaya, kita punya tanggung jawab, kemudian kita kembangkan terus, lupa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Oleh sebab itu, melalui kisah ini kita lihat terus. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudara lihat ini, hal ini, bahwa orang yang berhasil tapi disibukkan sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang didapatnya. Dia lupa waktu, dan dia akhirnya sampai menderita. Keluarganya ditelantarkan, anaknya tidak diurus, hanya mengejar berkat yang dia katakan tanggung jawab. Kita baca terus, saudara. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah? Itu nanti. Sampai di sini dulu, saudara. Orang harus tahu merasa cukup, saudara. Jangan sampai kita menjadi tamak dan disibukkan. Berkat Tuhan memang perlu dikembangkan dan ada tanggung jawab, tapi itu bukan ibadah. Itu boleh menjadi seperti ibadah, namun ibadah tidak boleh ditinggal karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, karena order, karena pekerjaan, karena Tuhan memberi kepada kita. Jangan meninggalkan sumber berkatnya karena berkat itu. Sehingga kalau kita lihat orang yang merasa tidak cukup, apa yang di firman dikatakan, bahwa nyawanya diambil malam itu juga, dan dikatakan orang kaya yang bodoh. Sudah kaya, saudara, pasti pandai, tapi bodoh karena tidak bisa, saudara, mencari waktu untuk dekat dengan Tuhan. Orang yang disibukkan dibodohi dengan harta, lupa dengan sumber berkatnya itu. Sebab itu, saudara, kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang terakhir. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi, saudara, di sini kita tahu apa artinya kaya di dunia, jika tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan, orang yang juga diberkati. Tetapi orang yang dikenal Tuhan itu karena orang yang tahu berbakti dan berterima kasih, yang tahu mencukupkan diri dan tahu sumber berkat, dan dia tahu membagi waktu datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman ini. Kiranya setiap kami boleh menjadi bijaksana, bukan menjadi orang kaya yang bodoh. Tuhan, walaupun kami, Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, walaupun kami harus bertanggung jawab dan mengembangkan berkat itu, namun Tuhan beri kepada kami rasa cukup, beri kepada kami Tuhan bijaksana,
supaya kami tidak tenggelam dalam kesibukan karena berkat, sehingga kami lupa dengan sumber berkatnya. Ampuni kami semua saat ini Tuhan, biar setiap kami boleh menyisikan waktu kami untuk lebih dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Saat ini saudara, jika engkau dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan yang begitu rumit, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang engkau hadapi, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar hari ini berkat Tuhan turun kepadamu, dan engkau tidak silau dan dibutakan oleh berkat itu, namun engkau menjadi berkat dan tetap melekat kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau, memberikan kemenangan demi kemenangan, bukan hanya kaya di bumi, tapi kaya juga di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.